Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Sylvia Salim dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Selamat belajar. Buku non-fiksi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah 3.9, mengidentifikasi butir-butir penting dari satu buku pengayaan atau non-fiksi yang dibaca. Lalu 4.9, menyusun laporan butir-butir penting dari satu buku pengayaan atau buku non-fiksi. Ananda semua, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi butir-butir penting dari satu buku pengayaan atau buku non-fiksi yang dibaca. Tujuan berikutnya, peserta didik diharapkan mampu menyusun laporan butir-butir penting dari satu buku pengayaan atau buku non-fiksi. Perhatikan peta konsep pembelajaran kali ini. Buku non-fiksi. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran kali ini, yakni mengidentifikasi butir-butir dalam buku non-fiksi, lalu menyusun laporan butir-butir buku non-fiksi, lalu contoh identifikasi dan susunan butir-butir penting buku non-fiksi. Kita mulai pada materi mengidentifikasi butir-butir dalam buku non-fiksi. Seperti apakah butir-butir yang harus diidentifikasi dalam buku non-fiksi? Yang pertama, butir-butir penting dari isi buku non-fiksi dapat kita catat dari setiap babnya. Yang kedua, setiap bab bisa diwakili oleh satu atau beberapa kata atau istilah atau frasa. Yang ketiga, butir-butir buku non-fiksi tidak perlu begitu terperinci, cukup mewakili pemahaman umum saja terhadap keseluruhan isi buku. Selanjutnya, pembahasan mengenai menyusun laporan butir-butir buku non-fiksi. Bentuk susunan laporan butir-butir buku non-fiksi itu apa saja? Pertama, perhatikan bentuk kerangka biasa. Ini biasanya berupa urutan bab dan bagian penting lainnya yang disusun secara vertikal. Lalu, perhatikan bentuk peta pikiran. Ini biasanya berupa penggambaran ide-ide penting atau gagasan utama dan cabangnya dengan mengikuti alur berpikir sendiri. Selanjutnya, perhatikan pembahasan tentang contoh identifikasi dan susunan butir-butir buku non-fiksi. Pertama, berdasarkan peta pikiran. Perhatikan gambarnya di sana. Jenis benda. Contohnya, kalau benda plastik, misalnya ada plastik yang ringan, ada plastik yang tidak tembus air, lalu ada plastik yang dilihatnya dari segi guna, ada yang gunanya ember, gunanya
lain sebagainya. Ini contoh diagram dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran contohnya di sini kebetulan contoh jenis benda. Lalu sekarang berdasarkan kerangka butir-butir penting, contohnya pengertiannya apa, peranannya bagaimana. Ini contoh seperti outline kerangka karangan. Nah, jadi kita boleh bentuknya peta pikiran ya, seperti ini contohnya. Lalu boleh juga bentuknya kerangka butir-butir penting seperti kerangka karangan. Demikianlah pembelajaran materi buku non-fiksi kali ini. Sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.